Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Samsul Bahri dengan NPM 41182191230167. Berikut ini saya akan memaparkan tentang masalah-masalah dalam belajar dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yunita Lasma Siregar, MPD. Pengertian masalah belajar menurut Prayitno pada tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan: belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Anita E. Woolfolk pada tahun 1995, menurut Gary dan Kingsley pada tahun 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Sedangkan menurut Gagne pada tahun 1984 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar dan pembelajaran adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Jenis-jenis masalah belajar. Dalam pengertian masalah belajar di atas, maka dapat dirincikan jenis-jenis siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar, yaitu siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama, sesuai dengan tujuan belajar yang tercantum dalam kurikulum, bahwa siswa dikatakan lulus atau tuntas dalam suatu pelajaran jika telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan oleh tiap-tiap guru bidang studi. KKM dibuat berdasarkan intak pencapaian siswa di dalam kelas. Apabila seseorang siswa tidak mencapai kriteria tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan bermasalah dalam pelajaran tersebut. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Belum tentu siswa yang terdapat dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa siswa dengan kemampuan inteligensi di atas rata-rata, bahkan super. Kondisi inilah yang menyebabkan si siswa cerdas ini harus menyesuaikan kebutuhan asupan kecerdasannya dengan kemampuan teman-teman sekelasnya. Siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri, tingkat IQ yang di atas rata-rata. Maksudnya yaitu siswa yang memiliki inteligensi di atas rata-rata normal tetapi tidak mencapai tujuan belajar yang optimal. Misalnya KKM pada mata pelajaran A sebanyak 65, kemudian nilai yang dicapainya 70, padahal seharusnya dengan tingkat inteligensi seperti itu yang bersangkutan bisa mendapat nilai minimal 80 bahkan lebih. D. Siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik
yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti jerak dan bermalas-malasan. Siswa yang seperti ini biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Lingkungan keluarga yang apatis yang tidak berperan dalam proses belajar anak bisa menyebabkan si anak menjadi masa bodoh, sehingga belajar menjadi kebutuhan yang sekedarnya saja. Siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Besarnya kesempatan yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan tugas menyebabkan siswa mengulur pekerjaannya yang seharusnya diselesaikan segera setelah diperintahkan. Guru yang terlalu disiplin dan berwatak tegas juga menjadi faktor berkurangnya perhatian atensi yang seharusnya diberikan oleh siswa kepada guru. Siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu siswa-siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Dan yang terakhir, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku, kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial, pergaulan antar teman sepermainan yang tidak seumuran dan tidak mengayam bangku pendidikan, menyebabkan si anak atau siswa terpengaruh dengan pola perilaku dan pergaulan yang serampangan, seperti berbicara dengan nada yang tinggi dengan orang yang lebih tua, sering membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat. Kemudian siswa yang bersangkutan membawa perilaku buruknya tersebut ke dalam lingkungan sekolah, yang lambat laun menyebabkan teman-temannya lainnya terpengaruhi dengan pola perilaku, baik dalam berbicara ataupun dalam memperlakukan orang lain. Di sini ada faktor-faktor penyebab masalah belajar yang terdiri dari ada beberapa ya. Yang pertama yaitu sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian yang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian terhadap sesuatu memberikan sikap menerima, menolak atau mengabaikannya begitu saja selama melakukan proses pembelajaran. Sikap siswa akan menentukan hasil dari pembelajaran tersebut. B. Motivasi belajar. Tidak diragukan bahwa dorongan belajar mempunyai peranan besar dalam menumbuhkan semangat pada siswa untuk belajar. Karena seorang siswa memiliki semangat yang tinggi dan keinginan yang kuat, pasti akan tetap ditiup oleh angin kemalasan, tertimpa keengganan dan kelalaian. Maka tunai semangat ini harus dipelihara secara terus-menerus. C. Konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian, guru perlu melakukan berbagai strategi belajar mengajar dan memperhatikan waktu belajar serta selingan istirahat. D. Mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Isi bahan belajar merupakan nilai-nilai dari suatu ilmu pengetahuan, nilai agama, nilai kesusilaan, serta nilai kesenian. Kemampuan siswa dalam mengolah bahan pelajaran menjadi makin baik jika siswa berperan aktif selama proses belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan penyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan penyimpan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Proses belajar terdiri dari proses pemasukan,
proses pengolahan kembali, dan proses penggunaan kembali. F. Menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima dalam hal baru, maka siswa akan memperkuat pesan dengan cara mempelajari kembali atau mengaitkannya dengan bahan lama. Ada kalanya siswa mengalami gangguan dalam menggali pesan dan kesan lama. Gangguan tersebut bukan hanya bersumber pada pemanggilan atau pembangkitannya sendiri. Gangguan tersebut dapat dikarenakan kesukaran penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan. Jika siswa tidak memperhatikan dengan baik pada saat penerimaan, maka siswa tidak memiliki apa-apa. Penanganan masalah belajar. A. Guru melakukan sosialisasi tentang motivasi kepada siswa. Motivasi yang diberikan bisa dalam bentuk ceramah singkat yang diberikan sebelum proses pembelajaran. B. Perubahan strategi atau metode belajar sesuai dengan kondisi real siswa. Saat ini metode pelajaran yang populer di Indonesia yang dikenal dengan PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif artinya ketika proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Inovatif artinya bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang bisa membuat siswa berpikir bahwa learning is fun, sehingga tertanam di dalam pikiran siswanya. Tidak akan ada lagi perasaan tertekan dengan tenggat waktu, pengumpulan tugas, dan rasa bosan tentunya. Penggunaan media belajar yang inovatif yang mampu menarik perhatian dan motivasi siswa. Penggunaan perangkat tambahan seperti LCD proyektor atau OHP selain merupakan sarana untuk mempermudah penyampaian guru, juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan perhatian belajar siswa. Sebab ada siswa yang mampu belajar cepat secara audio visual dan non audio visual. D. Orang tua. Dalam hal ini orang tua memiliki peran yang paling penting dalam memotivasi anaknya. Sebab sebagian besar waktu yang dihabiskan anak setelah sekolah yaitu di rumah. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam hal memotivasi anak-anaknya. Ada orang tua yang menunjang anaknya dengan sarana perlengkap belajar seperti pengadaan komputer, buku referensi, maupun peralatan tambahan yang mampu digunakan untuk mengakses internet. Yang terakhir itu masyarakat. Dalam hal ini peranan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram seminimal mungkin, tidak menciptakan suasana buruk yang bisa mempengaruhi bahkan merubah mental anak, dalam hal ini siswa. Adapun contoh di salah satu daerah di Yogyakarta dan Malang merupakan kota dengan tujuan pelajar dengan mahasiswa terbanyak. Kita bisa melihat bagaimana masyarakatnya menjaga kondusivitas suasana lingkungannya dan menjaga seminimal mungkin agar pelajarannya merasa bahwa lingkungan saya mendukung untuk belajar dan saya harus belajar, karena tidak ada masyarakat yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap mereka. Dalam kesimpulan ini, belajar pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mengubah atau meningkatkan potensi seseorang. Melalui proses belajar yang utuh, Anda akan belajar mengubah sikap, perilaku, dan kemampuan Anda dari yang tidak Anda ketahui menjadi apa yang tidak dapat Anda lakukan dan bahkan lebih baik lagi. Siswa memiliki masalah belajar yang berbeda-beda. Siswa memiliki kepribadian, pengalaman, tujuan, persyaratan, kerangka kerja yang berbeda. Siswa menghadapi berbagai masalah dalam belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Adapun cara penanganannya adalah seperti melakukan motivasi kepada siswa, melakukan perubahan strategi model belajar, menggunakan media belajar yang inovatif,
konsultan belajar adalah masalah belajar yang dialami siswa yang menghambat usahanya untuk mencapai tujuan belajarnya. Hambatan ini dapat muncul di sekitar atau dalam dirinya sendiri. Pada tingkat tertentu, siswa dapat mengatasi ketidakmampuan belajar tanpa melibatkan orang lain. Dan berikut ini saya juga akan memaparkan tentang teori belajar dan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom. Teori diartikan sebagai sebuah perangkat preposisi yang memuat wacana pandangan baru, konsep, mekanisme, serta prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling bekerja sama satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya menurut Rusuli pada tahun 2014. Belajar diyakini sebagai sebuah ikhtiar yang mengandung unsur kesadaran individu untuk berubah menjadi lebih baik, istiadah menurut Istiadah pada tahun 2020. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau isu yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membentuk ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya sebagai suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tak nampak. Artinya proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas, namun dapat dilihat asalkan ada tanda-tanda gejala perubahan sikap menurut Nahar pada tahun 2016. Teori belajar dan pembelajaran yang sudah dicetuskan oleh para pakar pendidikan sudah banyak kita kenal. Di antaranya teori belajar behavioristik, kognitivisme, dan humanistik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang lebih menekankan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon. Sementara teori belajar kognitivisme lebih menitik beratkan pada proses belajar daripada hasil belajar, karena belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih dari itu yaitu melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Pakar yang dikenal mengemukakan teori belajar humanistik diantaranya adalah Bloom dan Krathol yang memfokuskan bahwa seseorang dipastikan bisa menguasai sesuatu setelah melalui proses belajar. Teori belajar Bloom juga merupakan salah satu teori aplikatif pada psikologi belajar kognitif menurut Wiguna pada tahun 2018. Konsep dasar taksonomi Bloom. Taksonomi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis dan nomos. Taksis berarti pengaturan atau divisi dan nomos berarti hukum. Maka secara etimologi taksonomi berarti hukum yang mengatur sesuatu menurut Enghoff pada tahun 2009. Taksonomi dipahami juga dengan sistem klasifikasi menurut Santrok pada tahun 2007 yang berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, atau juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang berdasarkan data penilaian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Taksonomi juga dipahami sebagai metode untuk membentuk urutan pemikiran diri tahap dasar ke arah yang lebih tinggi menurut Tanjung dan Bakar pada tahun 2019. Klasifikasi taksonomi Bloom. A. Ranah kognitif. Ranah atau domain kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan semua aspek terkait pengetahuan, penalaran, atau pikiran menurut Dimyati pada 2006. Ranah kognitif dipahami juga dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan otak. Bloom membagi tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif intelektual menjadi 6 tingkat, mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan,
4 analisa, dan 5 sintesis, serta yang terakhir evaluasi. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai tingkat yang sulit terlebih dahulu harus dimulai dari menguasai yang mudah sesuai dengan perkembangan zaman. Taksonomi Bloom pada ranah kognitif ini direvisi oleh muridnya yang bernama Cartwell dan Anderson. Revisi taksonomi Bloom tersebut adalah: 1. Mengingat, remember; 2. Memahami, understand; 3. Mengaplikasikan; 4. Menganalisis; 5. Mengevaluasi; dan 6. Mencipta. Anderson dan Cartwell pada tahun 2001. Taksonomi Bloom juga direvisi, ini dikenal dengan taksonomi Cartwell dan Anderson sebagaimana nama pencetusnya. B. Ranah afektif. Ranah afektif merupakan kemampuan yang menekankan pada emosi atau perasaan dan hal yang berbeda dengan pemikiran. Kawasan afektif mencakup sesuatu yang terkait emosi seperti perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Ranah afektif terdiri dari 5 ranah yang berhubungan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Cartwell yang diurutkan mulai dari perilaku sederhana hingga kompleks, yaitu penerimaan, B. Partisipasi, C. Penilaian atau penentuan sikap, D. Organisasi, E. Pembentukan pola hidup, C. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor sering kita hubungkan antara aktivitas motorik dengan pendidik fisik dan atletik. Tetapi banyak subjek lain seperti menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan, menurut Santrok pada tahun 2007. Hal ini tepatnya pada capaian psikomotor dalam pembelajaran bahasa, namun umumnya ranah psikomotor dipahami sebagai kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Cakupan ranah psikomotor adalah gerakan dan koordinasi jasmani, skill motorik dan fisik yang jika sering dilatih dan dilakukan akan membuat ranah ini menjadi terasa. Rincian dalam ranah ini tidak dibuat oleh Bloom, namun oleh ahli lain yang berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom, antara lain: 1. Persepsi, 2. Kesiapan, 3. Mental untuk melakukan gerakan, 4. Gerakan yang terbiasa, 5. Gerakan yang kompleks, 6. Penyesuaian pola gerakan, 7. Kreativitas. 7 kategori yang terdapat dalam ranah ini juga dimulai dari jenjang yang sederhana hingga jenjang yang rumit. Semakin rumit dan tinggi keterampilan yang dihasilkan menunjukkan kemahiran seseorang tersebut sehingga bisa digolongkan pada tingkat terampil. Kesimpulannya bahwa taksonomi Bloom dapat digunakan sebagai model untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang komprehensif dan efektif. Taksonomi Bloom dapat membantu pendidik untuk: 1. Mengaplikasikan tujuan pembelajaran ke dalam ranah-ranah tertentu. 2. Membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. 3. Mengembangkan hasil pendidikan yang komprehensif. Taksonomi Bloom adalah model mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Saran: tentukan tujuan pembelajaran, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Taksonomi Bloom adalah teori yang bertujuan untuk mendorong pemikiran tingkat tinggi pada siswa dengan membangun keterampilan kognitif tingkat rendah. Taksonomi Bloom memiliki 6 tingkat, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, membuat. Taksonomi Bloom dapat membantu pendidik dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan produktif. Berikut ini saya akan juga memaparkan tentang makalah kecerdasan majemuk.
Sekolah merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, dibutuhkan perhatian besar kepada peserta didik, terutama menyangkut masalah kecerdasannya. Sayang sekali sistem pendidikan di Indonesia tidak memberikan ruang yang luas bagi pengembangan peserta didik. Masih diperlakukannya UN menunjukkan bahwa ranah kognitif atau kecerdasan intelektual masih diprioritaskan dalam pendidikan nasional dibandingkan kecerdasan lain. Pengertian kecerdasan majemuk, pandangan Howard Gardner dituangkan dalam buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence pada tahun 1983. Dalam buku tersebut, Gardner membahas teori multiple intelligence yang mengemukakan 7 kecerdasan dasar pada diri manusia yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Namun demikian, pada tahun 1999 Howard Gardner mengembangkan teorinya dan menambahkan satu kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan natural yang belum disebutkan sebelumnya, sehingga teori kecerdasan majemuk menjadi 8 jenis kecerdasan. Ada kemungkinan jumlah jenis kecerdasan ini terus bertambah jumlahnya karena Howard Gardner terus mengeksplorasi kemungkinan adanya tambahan jenis kecerdasan lain. Kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan, menurut Armstrong pada tahun 1994. Menurut Metzger dan Noble pada tahun 1996, kebanyakan orang mengenalnya sebagai prediksi kesuksesan di sekolah bakat bersekolah. Sementara kecerdasan sejati mencakup berbagai keterampilan yang lebih luas pada semua segi kehidupan. Kecerdasan majemuk atau ganda. Jenis-jenis kecerdasan majemuk. 1. Linguistik, kepekaan terhadap suara, ritme, makna, kata-kata, dan keragaman fungsi bahasa. 2. Logikal, matematikal, kepekaan dan kemampuan untuk mengamati pola-pola logis dan numerik bilangan, serta kemampuan untuk berpikir rasional atau logis. 3. Musikal, kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, nada, warna nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik. 4. Spatial, kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. 5. Bodily kinesthetic, kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek secara terampil. 6. Interpersonal, kemampuan untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. 7. Intrapersonal, kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, dan kelemahan serta intelijensi sendiri. 7. Natural intrapersonal, kemampuan menggolongkan benda tumbuhan, dan terakhir 8. Naturalis, kemampuan menggolongkan benda dan tumbuhan. Kecerdasan verbal. Kecerdasan verbal adalah kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan mengapresiasikan makna, mengungkapkan kalimat dengan menggunakan kata yang tepat. Dengan demikian, ada 4 komponen dalam kecerdasan, yaitu fonologis, kepekaan bunyi, sintaksis, struktur dan suasana kalimat, semantik, pemahaman tentang makna, dan pragmatika, kemampuan berbahasa untuk mencapai sasaran praktis. Kecerdasan logis, matematis. 2. Kemampuan menggunakan angka secara efektif dan penalaran secara baik. Kecerdasan logis matematis mencakup perhitungan matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, pertimbangan deduktif dan induktif, ketajaman akan pola-pola dan hubungan. Karakteristik: gemar bereksperimen, pandai
mengkategorikan sesuatu, melakukan pengukuran, menganalisa, kuantifikasi, menuntut bukti konkret dan empiris, memberikan penjelasan logis terkait linguistik, dapat mengkonstruksikan solusi dalam diartikulasikan. Upaya menstimulasi, menyelesaikan puzzle sebagai cara melatih menyelesaikan masalah, mengenalkan bentuk geometri, memperkenalkan bilangan sejak berirama dan lagu, eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir, pengenalan pola, eksperimen di alam, memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika, menggambar dan membaca, memperkenalkan kerja perancangan, melatih membuat perancangan, menggunakan pendekatan proyek dalam pembelajaran. Kecerdasan visual, kemampuan berpikir secara visual, imajinatif dan kreatif khususnya terhadap objek 3 dimensi, yaitu karakteristik tanpa sadar sering mencoret-coret kertas ketika merasa jenuh dan senang melihat film, slide atau foto, senang bermain dengan bentuk dan ruang rancang bangun seperti puzzle dan balok, lebih mudah membaca gambar atau peta daripada teks, mampu memperkirakan jarak dengan baik. Upaya menstimulasi: 1. Sering mengajak anak berpergian dan minta mereka untuk memperhatikan lokasi sebuah tempat, letak toko dan lain-lain. 2. Minta anak menceritakan bagaimana cara mencapai suatu tempat, misalnya ke rumah nenek. 3. Perbanyak kegiatan menggambar, mulai dari gambar 2 dimensi lalu tingkatkan ke 3 dimensi. 4. Perkenalkan anak dengan alat-alat bantu belajar berupa 3 dimensi. 5. Kenalkan juga anak pada beberapa nama bangunan atau bentuk, warna, dan arah. Lakukan permainan-permainan yang akan mengasah kecerdasan ini, misalnya bermain warna, permainan semacam Rubik, kegiatan mencari jejak kelompok, permainan merakit, bermain pasir, serta berikan buku-buku yang cocok untuknya, yaitu jenis buku bergambar menarik apa saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Cara mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini. Menurut Sugiono pada tahun 2010, cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak usia dini yaitu dengan cara menstimulasi kecerdasan kinestetik anak antara lain menari, dapat melatih dan meningkatkan keseimbangan, bermain peran atau drama, olahraga, berbagai kegiatan olahraga seperti berenang, sepak bola, tenis bulu tangkis, ataupun senam. Latihan keterampilan fisik seperti berlari, melompat, meloncat, dan berguling. 5. Kecerdasan musik. Stimulasi kecerdasan ini berpengaruh besar terhadap aspek kecerdasan lainnya, terutama logis, linguistik, dan spasial, khusus dari musik klasik. Karakteristik: suka mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja. Dia juga suka bersenandung lagu di mana saja dan kapan saja, atau dia bahkan bisa memainkan satu atau beberapa alat musik. Dia bisa dengan mudah membedakan bunyi berbagai alat musik dalam suatu lagu. Dia suka menonton konser musik atau film musikal. Dia mengidolakan pemain musik atau penyanyi. Kecenderungan lain: suka penyanyi dan memutar lagu-lagu, suka melakukan gerak berirama, suka melakukan kegiatan diiringi musik, menggambar dengan musik, suka memanipulasi komposisi musik, mencoba-coba membuat alat musik. Upaya menstimulasi: menyanyikan atau memutarkan lagu-lagu, latihan mengenal ritme, belajar bersenandung, melakukan gerak berirama, latihan lagu dan aksi. Kecerdasan majemuk dan kesulitan belajar. Ada beberapa jenis atau macam kesulitan belajar, yaitu learning disorder, learning diffusion, slow learner, dan underachiever. Learning disorder adalah gerakan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Menurut Ross pada tahun 1974,
Learning dysfunction mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya abnormalitas mental. Gangguan alat dria atau gangguan psikologis lainnya. Pengertian Andrea Cheever mengacu pada siswa-siswa yang memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Sedangkan slow learner adalah siswa-siswa yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga siswa tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugasnya bila dibandingkan dengan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Patokan gejala kesulitan belajar. Berdasarkan hal ini, kriteria kesulitan belajar dapat ditetapkan berdasar 4 hal, yaitu tujuan pendidikan, kedudukan dalam kelompok, perbandingan antara potensi dengan prestasi dan kepribadian, aplikasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk memberikan kesempatan bagi berbagai strategi pembelajaran yang dapat dengan mudah diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan intrapribadi adalah kegiatan 1 menit refleksi koneksi pribadi. 2. Pengembangan penilaian berbasis kecerdasan majemuk. Beberapa teknik penilaian otentik tersebut antara lain portofolio, proyek mandiri, jurnal siswa, penyelesaian tugas kreatif, catatan anekdot, observasi, dan wawancara. Menurut Gardner pada tahun 1993, dalam hal ini kesimpulan, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Menurut Armstrong pada tahun 1994. Sementara kecerdasan menurut Metzger dan Nobel pada tahun 1996, sementara kecerdasan sejati mencakup berbagai keterampilan yang lebih luas pada semua segi kehidupan. Kecerdasan majemuk atau ganda. Kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan yang dikembangkan Howard Gardner 18 tahun silam, yang mengemukakan bahwa paling tidak ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal, linguistik, logistik, matematis, visual, spesial, kinestetik, musik, intrapribadi, antarpribadi, dan naturalis. Prinsip-prinsip kecerdasan majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Armstrong pada tahun 1994 adalah sebagai berikut. Setiap individu memiliki semua jenis kecerdasan. Setiap kecerdasan biasanya bekerja bersama secara kompleks. Saran dalam keseluruhan sistem pembelajaran mustakhir, contextual teaching learning, assessment otentik memusatkan pada tujuan, meliputi hands-on learning, menghendaki pembuatan pola kerjasama dan kolaborasi, serta penggunaan higher order thinking. Sarannya, dengan memahami teori tentang kecerdasan majemuk, maka pendidik dapat mengetahui perkembangan tiap anak berbeda-beda. 2. Pendidik dapat menumbuh kembangkan kemampuan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. 3. Bahwa kecerdasan setiap anak dapat dilihat dan datangnya dari yang bersifat formal dan informal. 4. Setiap perkembangan kecerdasan anak akan dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, dan sekolah. Berikut ini pemaparan dari saya dari 3 pemaparan. Yang pertama yaitu masalah-masalah belajar, yang kedua yaitu teori belajar dan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom. Yang ketiga, yang terakhir, kecerdasan majemuk dalam belajar dan pembelajaran. Ya, begitu saja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Bila banyak kekurangan, mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.